Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat, yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih membahas tentang seputar hukum-hukum iddah. Ketika ada seorang perempuan yang dia itu diceraikan oleh suaminya, namun si perempuan ini tidak dalam keadaan hamil dan si perempuan ini masih mengalami siklus haid. Yang mana pada video sebelumnya telah kita bahas bahwa perempuan yang seperti ini masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, kita akan membahas, kita akan membaca keterangan para ulama-ulama. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Beliau memberikan beberapa keterangan-keterangan penting supaya kita juga bisa memahaminya, yang mana pemahaman ini juga menjadi penting untuk beberapa hari ke depan sebagai bekal kita supaya langkah kita, kesimpulan-kesimpulan kita tidak sampai bertabrakan atau melanggar dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah ketika si istri itu diceraikan, lalu kemudian si istri ini tidak dalam keadaan hamil dan masih melewati siklus haid, dia akan melewati masa iddah dengan penghitungan 3 kali masa suci. Timbul pertanyaan kemudian, supaya istri si perempuan ini bisa cepat melewati masa iddah, supaya si perempuan ini bisa cepat melewati masa iddah 3 kali masa suci ini, apakah boleh si perempuan itu mengkonsumsi obat agar supaya haidnya ini bisa menjadi lebih cepat? Taruhlah misalkan ada seorang perempuan yang dia itu biasanya secara adatnya dia akan melewati masa iddah sebanyak, taruhlah misalkan 14 hari misalkan. Dia memang rutin haidnya itu adalah 14 hari. Misalkan seperti itu. Kalau masih menunggu haidnya ini selama 14 hari, otomatis dia akan lama juga. Apalagi kalau misalkan ternyata dia punya kebiasaan masa sucinya itu sampai taruhlah 1 bulan misalkan. Masa sucinya sampai 40 hari misalkan. Sudahlah haidnya ini lama 14 hari, lalu masa sucinya juga lama sampai 30 hari atau bahkan sampai 40 hari atau seterusnya. Kalau menunggu siklus yang seperti ini dengan haid 14 hari dan kemudian masa sucinya 30 hari, dia harus menunggu sampai 44 hari untuk satu siklus. Kalau misalkan normal seperti itu terus, berarti kan 44 hari dikali 3. Dia otomatis akan sangat lama sekali melewati masa iddah. Nah, bagi perempuan yang seperti ini, seandainya dia itu ingin segera habis masa iddahnya, lalu kemudian dia ingin berinisiatif untuk mengkonsumsi obat supaya haidnya menjadi lebih cepat. Dari 14 hari bisa berubah menjadi 2 hari misalkan. Dari 14 hari bisa berubah menjadi 1 hari 1 malam misalkan. Boleh atau tidak si perempuan ini mempercepatnya dengan menggunakan obat? Keterangan yang disebutkan di dalam kitab Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, beliau menandaskan wa qauluhu fa'iddatuha salah satu kuru'in ay wa intolat awis tu'jilat al-haidu bidawain. Penghitungan 3 kali masa suci, yang mana masa suci ini selalu disertai atau selalu berada di antara 2 darah. Entah 2 darah ini haid atau nifas, atau haid dengan haid, atau haid dengan nifas, atau nifas dengan haid. Di antara 2 darah. Seandainya si perempuan ini melewati masa siklus seperti itu dengan jumlah yang sangat lama sekali. Seperti tadi kita contohkan, misalkan dia melewati masa haid 14 hari, lalu masa sucinya 30 hari. Lama sekali. Bagaimana? Tetap penghitungannya adalah seperti itu. Dia harus melewati 3 kali masa suci, walaupun masa sucinya ini sangat lama sekali. Entah itu masa sucinya 30 hari, masa sucinya 40 hari, masa sucinya 50 hari misalkan siklusnya seandainya seperti itu, maka tetap dia harus melewati 3 kali masa suci sehingga masa iddahnya dia baru habis. Awis tuh jilat,
Atau misalkan haidnya ini dipercepat. Dengan contoh beliau menandaskan dalam hasyiah beliau bidawain, dengan mengkonsumsi obat. Artinya si istri ini berupaya mempercepat masa iddahnya, mempercepat masa haidnya dengan mengkonsumsi obat. Ketika misalkan si istri ini mengkonsumsi obat yang sebelumnya dia punya kebiasaan haid 14 hari, lalu kemudian berubah menjadi 2 hari, berubah menjadi 1 hari 1 malam misalkan, maka penghitungan masa iddah tidak berubah. Yaitu kalau memang si perempuan ini telah melewati 3 kali masa suci, maka dianggap habis masa iddahnya. Jadi misalkan si perempuan ini mengalami haid selama 1 hari 1 malam gara-gara dia itu mengkonsumsi obat untuk mempercepat haid. Lalu kemudian setelah 1 hari 1 malam dia melewati masa haid, dia kemudian suci selama 1 bulan, 30 hari dia suci. Setelah 30 hari dia suci, lalu kemudian dia haid cuma 1 hari 1 malam juga karena dia mengkonsumsi obat untuk mempercepat haid. Maka sudah habis 1 kali masa suci. Masuk masa suci yang kedua, 30 hari lagi misalkan. Lalu dia di haid yang ketiga, dia mengkonsumsi obat lagi. Sehingga haidnya menjadi 1 hari 1 malam. Dia melewati masa suci lagi, panjang, sampai 30 hari. Begitu habis masa suci yang ketiga ini, dan dia masuk pada masa haid yang keempat, walaupun masa haid yang keempat ini juga dipercepat dengan mengkonsumsi obat, maka masa iddahnya dianggap telah habis. Karena apa? Karena memang dia telah melewati 3 kali masa suci. Sehingga dalam penghitungan yang seperti ini, entah dia itu lama masa siklus haid dan sucinya atau dipercepat siklus haid dan sucinya ini, maka orang yang seperti ini juga dianggap telah habis masa iddahnya. Nah, kemudian beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri ini memberikan keterangan lanjutan, wa manin qata'a haiduha li'aridin karodoin wa marodin au la li'aridin tasburu hatta tahido fata'taddu bil aqra'i. Untuk orang perempuan yang dia itu misalkan terputus masa haidnya karena satu hal, atau terputus masa haidnya karena hal yang lain, tidak ada penyebab, tiba-tiba saja masa haidnya itu menjadi terlepas, masa haidnya menjadi terputus, tetap orang perempuan yang seperti ini harus melewati masa iddah dengan penghitungan masa suci. Nah, bagaimana dia bisa menentukan kapan masa sucinya ini habis kalau kemudian haidnya saja tidak datang-datang? Misalkan ada seorang perempuan yang dia itu diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid misalkan. Ketika si istri ini diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid, dapat 2 hari haidnya habis. Masuklah si istri ini pada masa suci. Ketika dia masuk masa suci, dia sudah mulai mikir di perasaannya, di pikirannya sudah mulai bilang, oh berarti ini masa suci yang pertama. Saya tinggal menunggu masa suci yang kedua dan ketiga. Subhanallah, di masa suci yang pertama ini dia suci terus. Tidak mengalami haid lagi, karena haidnya sudah terputus. Terus sampai 1 bulan ditunggu, dia masih suci. Masuk pada 2 bulan yang kedua, dia masih suci. Terus seperti itu, sampai misalkan 4 bulan dia mengalami masa suci. Jadi misalkan mulai Januari, Februari, Maret, April misalkan, ini contoh penghitungan Masehi biar lebih mudah. Dia selama 4 bulan Masehi ini suci terus. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dia suci terus misalkan. Baru kemudian masuk di bulan Jumadil Awal, dia baru mengalami haid lagi. Misalkan terjadi seperti itu. Maka orang perempuan yang seperti ini tetap harus mengalami masa iddah dengan menggunakan penghitungan 3 kali masa suci, menggunakan quru. Ya, hatta tablugha sinal yasi wa huwa isnatani wa sittuna sanah alal ashahhi. Bahkan dia harus melakukan seperti itu, melewati masa iddah yang seperti itu sampai dia masuk pada masa-masa menopause. Masa-masa ketika seorang perempuan ini sudah tidak lagi mengalami yang namanya haid. Sehingga ketika si perempuan ini masih belum berusia 63 tahun, dia masih berusia taruhlah 35 tahun, atau misalkan 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, lalu kemudian terjadi perceraian pada usia-usia yang seperti ini, lalu kemudian kebetulan dia masa iddahnya, masa sucinya itu panjang ternyata. Tetap keputusannya, menurut pendapat yang muktamad,
dia harus melewati masa-masa iddah itu dengan penghitungan 3 kali masa suci. Tapi kalau kemudian dia itu tidak mengalami haid sampai masuk pada usia-usia menopause, yang mana menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang asoh adalah 62 tahun. Wakilah situna, wakilah khomsuna. Menurut sebagian pendapat masa-masa menopause itu adalah 60 tahun. Ada juga yang menyatakan itu pada usia 50 tahun. Maka baru kemudian disitulah dia menggunakan penghitungan masa iddah dengan menggunakan bulan. 3 bulan hijriyah maksudnya, dan nanti akan ada pembahasannya sendiri di kitab Fathul Qorib. Summa ba'da ta'addadu bil asyhuri wala mubalata bitulil muddati 'alaiha, dan tidak memperhatikan atau tidak menjadikan pertimbangan ketika masa iddahnya si perempuan ini menjadi sangat lama sekali. Wa bidzalika yu'lamu, dari keterangan yang seperti ini, dari keterangan yang ada di dalam mazhab Syafi'i ini, ya, bisa kita ketahui adamu sihhati ma yaf'aluhu ba'du jahalati fuqaha'ir raif min tazwijihim limanin qata'a haiduha li'adidin aw ghairihi qabla bulughi sinnil ya'si. Maka tidak benar fatwa sebagian ulama, fatwa sebagian fuqaha, terutama para fuqaha yang disebutkan di sini di kota Raif, yang mana beberapa fuqaha yang ada di kota Raif saat itu memberikan fatwa ketika ada perempuan-perempuan yang dia itu terputus haidnya pada usia 35, 40, 45, 50, dia terputus haidnya. Lalu kemudian para fuqaha ini memberikan fatwa bahwa si perempuan ini cukup melewati masa iddah dengan penghitungan 3 bulan hijriyah saja. Karena dia dianggap sebagai perempuan yang menopause, walaupun usianya masih 35 atau 40 tahun. Diputuskan, oh berarti kamu masuk dalam kategori perempuan-perempuan yang menopause, tidak lagi mengalami masa haid, sehingga cukup kamu beriddah dengan 3 bulan hijriyah saja. Fatwa yang seperti ini dibantah oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, bahwa fatwa yang seperti ini adalah fatwa yang tidak bisa dibenarkan. Apalagi kalau kemudian perempuan-perempuan ini dinikahkan oleh para fuqaha tersebut dengan dalil bahwa mereka telah dianggap sebagai perempuan-perempuan yang menopause, dinikahkan. Padahal kemudian setelah beberapa waktu berikutnya mereka masih mengalami yang namanya siklus haid. Fatwa yang seperti ini tidak bisa dibenarkan sebagaimana ibarat yang barusan kita baca. Wa yusammunaha bimujarradil inqita'i Aisyah. Mereka para fuqaha itu menganggap perempuan-perempuan yang terputus haidnya pada usia-usia yang seperti itu, usia-usia yang masih memungkinkan untuk mengalami siklus haid, dinamakan dengan perempuan-perempuan yang menopause. Ini merupakan pernyataan yang tidak bisa dibenarkan, dan itu dibantah oleh beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Sehingga perempuan-perempuan ini sebenarnya masih belum boleh untuk melakukan pernikahan. Dia harus menunggu sampai memang betul-betul melewati 3 kali masa suci. Kalau kemudian tidak datang masa haidnya sampai masuk pada usia-usia menopause, barulah di situ dia diperbolehkan untuk melewati masa iddah dengan menggunakan penghitungan bulan, yaitu 3 bulan hijriyah. Artinya si perempuan ini berpindah, penghitungan iddahnya menjadi berpindah. Yang sebelumnya dia itu penghitungannya dengan menggunakan 3 kali masa suci, lalu kemudian berpindah menjadi 3 bulan hijriyah. Kalau sudah masuk usia-usia menopause yang tadi disebutkan, menurut pendapat yang asoh adalah 62 tahun, menurut sebagian pendapat yang lemah di bawahnya adalah 60 tahun, atau pendapat berikutnya yaitu 50 tahun. Sehingga ketika belum masuk usia 50 tahun, mereka sebenarnya masih belum bisa dikatakan sebagai perempuan-perempuan yang menopause. Nah, ini merupakan satu keterangan penting dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, supaya kita perhatikan, jangan sampai kemudian kita itu terkecoh dengan pendapat-pendapat ulama yang kemudian pendapat ini sebenarnya adalah salah. Pendapat-pendapat yang tidak bisa diikuti. Terbukti Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, beliau membantah pendapat-pendapat itu, membantah fatwa-fatwa yang seperti itu, karena memang fatwa yang seperti ini tidak bisa dibenarkan sesuai kacamata syariat. Nah, inilah kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga mudah-mudahan apa yang kita bahas ini betul-betul bisa memberikan kegamblangan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan keluarga kita
anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.